Rohiba, dari Rohiba yang saya hormati Pak Haji Ali Suharli, yang saya hormati Pak Haji Anwar, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang teduh kali ini. Kita diberikan kesehatan, kemudahan baik lahir dan batin, sehingga kita bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan kajian, pesan-pesan serta zikir bersama untuk kebaikan kita semua, khususnya dan pada umumnya seluruh warga masyarakat Panongan. Pertama-tama, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi tapi kalau sudah sayang jangan ditinggal, karena banyak yang sudah sayang, sudah kenalan, sudah sayang terus ditinggal. Nah, saya mau memperkenalkan diri karena banyak dari bapak-bapak hadirin sekalian yang saya juga baru temui pada malam hari ini. Nama saya Wisnu Bramantio, panggilan saya biasa dipanggil Bram. Alhamdulillah, kurang lebih sebulan lalu saya diberikan amanah untuk menjabat sebagai Kapolsek Panongan. Sebetulnya bukan perkara yang mudah dan tanggung jawab yang cukup besar, karena warga Panongan cukup banyak, sangat beragam, baik dari agama, suku dan lain-lainnya, sangat beragam, dinamikanya juga sangat tinggi. Maka dari itu, pertama-tama yang saya harapkan, saya mohon dukungannya dari bapak-bapak sekalian. Saya juga mohon doanya untuk kita bersama, supaya Panongan ini selalu terjaga keamanannya, ketertibannya, sehingga kita semua bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dengan nyaman. Kalau sudah nyaman, kita pastikan bersama aman, supaya rukun semuanya. Nah, selanjutnya bapak-bapak sekalian, menyambung arahan-arahan pertanyaan yang sudah disampaikan senior saya ini, bisa dibilang bapak, kakek, senior, guru, karena mungkin pasti saya di sini salah satu yang termuda, mungkin kecuali murid-murid Pak Haji ya, lebih muda daripada saya. Namun demikian, sudah tugas dan tanggung jawab saya menyampaikan hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama jelas itu yang tadi disampaikan, masalah judi slot. Nah, judi slot ini sudah menjadi sebuah keresahan dan isu nasional, Pak. Jadi kalau semua orang bisa mengakses judi slot, anak kita yang baru bisa megang HP, kalau dia sudah tahu alamat websitenya, dia bisa masuk judi slot itu. Nah, kemudian bahayanya apa sih kalau orang-orang bilang saya kan cuma masang 5.000, 10.000, 15.000, yaitu dalam waktu 1 hari. Kalau dia dalam 1 bulan 30 hari itu masukin 10.000, 1 bulan dia sudah mengeluarkan 300.000. Nah, 300.000 ini kalau dikalkulasikan misalnya untuk beli telur atau beli minyak goreng atau beli susu, itu sudah bisa menghidupi keluarganya, sudah bisa mencegah bahaya stunting. Stunting itu pelambatan pertumbuhan gizi anak-anak kita yang baru lahir. Nah, dampaknya lagi ke depannya, kalau generasi saat ini mungkin yang banyak seumuran saya banyak main slot,
lalu generasi saya punya anak tidak terurus, gizinya tidak tercukupi, bagaimana generasi masa depan bangsa Indonesia. Nah itu dampaknya memang bukan pada hari ini, tapi di masa depan, di mana tadi sudah disampaikan Pak Haji bahwa anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab kita bersama, dan bukan tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab orang tuanya saja, namun tanggung jawab orang-orang tua di lingkungannya, baik pendidikan formal keluarga maupun pendidikan formal di sekolah. Itu sangat bahaya Pak di surat itu, jadi mohon bisa disampaikan apa saja bahayanya. Itu yang sangat nampak. Dengan 300.000 itu kita bisa beli telur yang ada proteinnya, beras, gula, teh, bisa menghidupi keluarga kita dalam 1 bulan. Itu baru kecil yang 300.000, yang 10.000. Gimana kalau dia naruhnya 20.000, 50.000 dan seterusnya. Akhirnya pinjaman online. Yang main saya, nanti yang ditagih, yang dimarah-marahi Pak Ali, karena saya punya nomor beliau. Jadi ketika kita sudah mau masuk di aplikasi pinjaman online, itu data kita di HP ini bisa ditarik semua Pak. Ya, bisa ditarik semua kontaknya. Itu salah satu cara mereka untuk kita membayar utang dengan bunga yang besar, bunga yang tinggi. Kalau saya sudah tidak mau bayar utangnya, saya lari, nanti yang dihubungi bukan saya Pak, tapi otak keluarga saya, otak atasan saya. Nah itu yang dikejar. Akhirnya nama baik keluarga, nama baik institusi lah yang tercoreng. Itu dampak lainnya, dampak buruk lainnya. Lalu selanjutnya menanggapi isu-isu lain yang sangat marak adalah isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya sangat senang di sini melihat masyarakat Panongan yang sangat beragam, namun masih dapat mempertahankan dan mempersatukan kebinekaannya. Namanya bineka itu kan beragam, bineka tunggal ika, berbeda-beda namun tetap satu. Nah, kesatuan inilah yang perlu kita jaga, antar agama, antar suku, antar ras, golongan, dan lain-lainnya. Yang penting kita bisa, dengan adanya kemajemukan tersebut, kita harus tetap bisa menjaga suasana Panongan itu selalu kondusif. Itu tanggung jawab kita bersama, dan apapun yang isu-isu yang disalurkan kepada kita, jangan lupa disaring dulu sebelum sharing, karena banyak media sosial yang bisa kita akses. Terkadang kita hanya melihat depannya saja, lalu terprovokasi dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Itu yang harus sama-sama kita jaga. Kebersatuan dan kebersamaan masyarakat Panongan harus tetap kita jaga demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Lalu yang selanjutnya, libur panjang ini Pak. Jadi saya menanggapi libur panjang ini, sebulan saya menjabat sebagai Kapolsek Panongan, sudah beberapa kali memang pelajar itu melakukan tindak kriminal, kejahatan ringan lah, kejahatan remaja, kenakalan remaja. Ya tidak jauh-jauh dari geng motor, balapan liar, lalu tawuran antar pelajar yang menimbulkan korban. Dan alhamdulillahnya memang orang Indonesia kan sukanya cari untung. Untungnya belum lewat, walaupun ada korban. Udah ada korban, untungnya masih bisa diselamatkan. Walaupun dia tangannya patah, untungnya bisa dioperasi. Nah, kalau sudah meninggal, untungnya ini apalagi nih, saya bingung ini.
Ya, untungnya apa kalau sudah menimbulkan korban jiwa. Jadi kemarin pada saat hari ulang tahun Panongan sudah saya sampaikan juga ke Pak Camat dan para hadirin pada saat itu untuk selalu menjaga dan mengawasi anak-anak kita, bukan hanya anak kita sebagai secara harfiah, namun anak-anak di lingkungan remaja, karena saya kemarin juga sudah mengantisipasi pelajar SMP, Pak. SMP yang mencoba-coba untuk tawuran di wilayah Panongan. Bayangkan Pak, SMP yang dulu saya cuma tahunya sekolah, jajan, beli es krim, beli es serut, pulang ke pasar malam itu juga senang. Ini tawuran, terus janjian lagi tawurannya. Nanti kita ketemu di Korelet. Ngapain ketemu di Korelet? Itu bukan main gundu Pak, tapi tawuran. Bawa penggaris besi yang sudah dipotong-potong tajam, bawa celurit. Itu Masya Allah, saya nggak kebayang kok bisa anak SMP itu kepikiran seperti itu. Itu buat apa? Kamu ngapain? Tawuran itu, janjian itu ngapain? Biar apa? Nggak ada yang saya jawab juga Pak. Mau itu anak SMP, SMA, ataupun yang sudah lulus dari sekolah, anak kuliah, kalau sudah diamankan oleh pihak berwenang, baik dari polisi maupun TNI, sudah dibawa ke kantor. Kalau kita tanya alasanmu ngapain tawuran, nggak ada yang saya jawab Pak. Nah itu, tapi kan mereka yang melakukan, yang merasakan kerugiannya, dampaknya orang lain. Bukan sekali dua kali anggota saya mencoba mencegah tawuran, malah ditabrak karena mereka bubar. Ditabrak, bukan itu masih mending kalau anggota saya. Kalau warga lain kemarin juga ditabrak warga lain, karena kita sudah mencoba mencegah, mereka datang rombongan, kita cegah, bubar, tabrak warga masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Nah, bayangkan kalau itu kita yang ditabrak, atau kalau yang tawuran anak kita sendiri, dan lebih parahnya lagi yang menjadi korban di tawuran itu anak kita sendiri. Pertanyaan besarnya, apakah kita mau? Tentu saja tidak Pak. Maka dari itu, ini adalah satu penyakit kenakalan remaja yang perlu sama-sama kita awasi, kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentu saja tanggung jawab saya, tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian, itu kami bertanggung jawab penuh. Namun demikian, anak-anak kita kalau sudah berada di rumah kan bukan dalam pengawasan kami sebagai anggota kepolisian, namun kami juga mengharapkan bantuan dan dukungannya dari Bapak-Bapak sekalian untuk mengawasi warga kita, anak-anak kita ini yang kalau sudah mulai ada gelagatnya bawa penggaris besi atau tiba-tiba malam keluar, sering pulang pagi, terus pulang ke rumah itu tiba-tiba keringetan, itu harus menjadi tanda tanya besar Pak. Ngapain malam-malam keluar, pulangnya keringetan? Padahal malam ini kan dingin Pak. Kecuali kalau siang oke, keringetan karena kena panas naik motor. Nah itu yang harus sama-sama kita antisipasi. Saya mohon dengan sangat dengan hormat pada bapak-bapak bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada warga masyarakat di lingkungan sekitar rumah kita, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Kan kita tidak menginginkan kan? Cuman mereka menginginkan hal tersebut. Dan terakhir, saya juga sebagai aparat penegak hukum menghimbau pada bapak-bapak juga untuk mengawasi anak-anaknya dari godaan narkoba, karena ketika orang sudah mencicipi, sudah terjun, sudah terperosok di jurang narkoba, itu gampang sekali masuknya.
tapi susah sekali untuk keluar, sangat susah untuk keluar. Tidak hanya di kalangan umum saja Pak, cuma banyak kejadian, karena saya juga pernah berdinas di Direktorat Narkoba. Tidak sedikit saya pernah menangani kasus pengguna yang berada di pondok pesantren. Jadi memang kita harus mengawasi secara ekstra betul anak-anak kita ini dari kenakalan-kenakalan remaja tersebut, dan pemicunya salah satunya narkoba, obat-obatan keras yang terlarang, dan alkohol. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin saya menyampaikan hal ini agak serius karena memang ini masalah serius, masalah kita bersama Pak, masalah generasi masa depan Indonesia yang menjadi tanggung jawab kita. Semoga kita bisa menelaah dan mencegah rusaknya masa depan anak-anak kita yang insya Allah bisa memajukan bangsa dan negara kita. Dan terakhir saya mengulang kembali poin pertama saya. Setelah perkenalan, saya mohon dengan sangat dukungan dari bapak-bapak, support dari bapak-bapak, supaya kita bersama bisa menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di Kecamatan Panongan ini secara terus-menerus. Kita sama-sama mengawasi sekitaran rumah kita. Jika ada yang mencurigakan atau apapun itu yang dirasa tidak pas, silakan Pak bisa menghubungi kami pihak Polsek Panongan, bisa langsung menghubungi saya ataupun seluruh anggota saya, terutama Binamas yang berada di tiap-tiap desa. Kami akan selalu siap 25 jam, jika ada panggilan ataupun hal-hal yang sekiranya kurang pas di mata bapak-bapak, untuk segera mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selain perkenalan saya. Saya juga mohon doanya supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam segala aktivitas kita, terutama khususnya untuk seluruh warga masyarakat di Kecamatan Panongan. Kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata dan ataupun salah perbuatan nantinya di depan hari. Saya sudah memohon maaf terlebih dahulu karena mungkin jika nanti ada suatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian terhadap misalnya warga masyarakatnya yang harus kami tindak, ya itu bukan keinginan kami pribadi, namun itu adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Panongan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.